Itu yang tadinya dari pos 1 sampai pos 3 kita bercanda bang sama cewek itu, tiba-tiba suasana langsung hening. Tuh dia nangis tuh bang, tapi matanya melotot sambil begini. Dan alhamdulillahnya itu bang, mungkin nih gue nggak tahu nih pertolongan kali ya dari Allah ya. Dari salah satu 3 orang itu nyata ada yang bisa bang ngobatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Wuhan nih. Jauh banget nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam. Apa kabar nih Bang? Baik bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kesibukannya lagi apa nih? Kerja bang. Kerja. Oke, nama lu kan tadi sebut Dede ya? Iya. Udah gede masih aja dipanggil Dede. Nah itu dia, kalau udah punya anak juga panggil Dede. Dede juga kali ya? Nah, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana? Di Gunung Cikuray bang, di tahun 2013. Gunung Cikuray di tahun 2013. Disimak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Abang Dede ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Lu bisa jelasin lebih detail lagi nggak sih ketika pendakian lu saat itu hingga lu bisa sampai kembali lagi ke rumah nih? Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama gue Dede. Di sini gue mau cerita tentang pendakian gue di tahun 2013 bang, di Gunung Cikuray bersama 7 orang teman gue ini. 7 orang. Nah, pertama sebelum gue ngedaki Gunung Cikuray nih bang, karena gue kan belum pernah nih naik nih ke Gunung Cikuray itu. Jadi ada salah satu abang-abangan gue di rumah lah, di tetangga gitu, udah pernah naik nih ke sana, udah hampir 3 kali dia naik ke Cikuray. Jadi gue nanya-nanya lah, gimana sih treknya Gunung Cikuray itu, terus naiknya lewat via mana kayak gitu. Dan gue tanya di situ, kata abang-abangan gue, oh lu naik lebih enak lihat apa? Naik lewat pemancar lah, katanya via pemancar. Nah udah di situ, jadi gue naik bertujuh nih bang. Gue, Edo, Akim, Bewok, Boboy, Kikil sama temennya Kikil, cewek, berasal dari Jawa Tengah. Nah, gue bertiga ini, gue, Edo, Akim ini dari Mangga Besar bang. Nah, si Boboy, Bewok, Kikil sama temennya Kikil itu yang cewek dari Tanah Abang. Nah, singkat cerita gue lagi tuh naik berangkat hari Kamis bang. Hari Kamis berangkat, ketemuan nih gue sama mereka nih di Kampung Rambutan. Gue dari Mangga Besar jalan naik busway ke Kampung Rambutan. Ketemuan sama mereka nih berempat ini, Bewok, Kikil, Boboy sama temennya Kikil. Nah ketemuan, akhirnya kita udah ketemuan di Kampung Rambutan. Itu malam bang, udah malam sekitar jam 10-an lah. Nah temuan, kita nggak langsung berangkat di situ bang. Kita ngopi sebentar lah di warung itu. Ada warung lah dekat terminal Kampung Rambutan gitu. Kita ngopi bentar, ngobrol sambil nanya-nanya nih, lu bawa apa, tenda udah pada siap belum, kayak gitu kan. Udah lengkap semua. Ya udah, akhirnya gue naik bis yang terakhir bang, bis terakhir menuju Garut. Prima Jasa, Bis terakhir menuju Garut. Dan akhirnya gue naik. Singkat cerita gue nyampe lah di terminal Guntur. Itu gue inget banget, abis azan subuh bang, gue nyampe terminal Guntur. Nah turun,
akhirnya gue mutusin sama bewok nih bang ke pasar nyari logistik yang kurang, dan sebagian teman gue ini nyari charteran angkot buat nganterin gue bertujuh ini ke via Pemancar. Singkat cerita gue langsung ke pasar sekitar adalah 45 menit kali gitu. Gue balik ke terminal Guntur, udah dapet tuh bang angkotnya, udah dapet. Tapi gue pastiin dulu nih sama supir angkot nih, bang tolong nganterin kita ya ke Gunung Cikuray via Pemancar, karena kan dari kita bertujuh itu emang belum ada pernah sama sekali bang naik ke Cikuray gitu loh. Oh siap gitu ya kan. Yaudah bang, nego harga sekian deal. Nah sekitar jam 6:30 kita mulai berangkat bang. Kita berangkat, nah nyampe lah perkebunan warga bang, persawahan lah kanan kiri terus perkebunan warga. Ya kita mah nyantai aja ngobrol di angkot ya kan, karena kita nggak tahu jalannya ya kan. Dan si abang itu udah ngeyakinin supir angkot itu kalau dia tahu. Nah nggak lama ada salah satu warga bang yang nyetopin mobil angkot kita. Ditanya lah, maaf mau kemana ya katanya gitu. Ini mau ke Gunung Cikuray via Pemancar. Terus kata yang warga itu bapak-bapak, oh salah jalan di sini, ini bukan jalurnya katanya gitu. Nah lu kita di situ langsung bengong bang, kaget, kok salah. Udah dong kita diam tuh. Nah supir angkot itu sama yang bapak-bapak itu ngobrol dah berdua, ngomong pakai bahasa Sunda, kita nggak ngerti gitu kan. Nah akhirnya yang supir angkot gitu ngomong, nih maaf kita salah jalan gitu. Saya langsung di situ nyeletuk dong, bang gimana sih, tadi awalnya udah tahu katanya bilang gitu, makanya saya pastiin lagi sebelum berangkat, katanya abang udah tahu. Iya maaf saya lupa katanya gitu, soalnya udah jarang kesini. Ya terus gimana bang? Nah akhirnya saya supir angkot itu sama bapak-bapak itu ngobrol nih, nyari jalan keluar ya. Nyari jalan keluar ngobrol, dan alhamdulillah bapak-bapak itu mau nganterin kita bang. Nganterin kita, cuman bapak-bapak itu bawa motor. Nganterin kita ngikutin dari belakang. Nah singkat cerita kita nyampe di base camp Pemancar. Pukul 9:30 kita udah nyampe. Gitu kita nggak langsung naik bang. Kita karena belum sarapan kan, di base camp Pemancar itu ada warung. Kita sarapan dulu lah di situ karena buat ngisi tenaga juga kan, karena belum sarapan. Takutnya masuk angin apa. Saya sarapan, ngopi, ngerokok. Nah teman saya ini yang Edo sama si Hakim ini ke bagian pendaftaran bang, si Maxi, karena waktu tahun 2013 itu masih seikhlasnya ya kan, bayarnya masih seikhlas lah. Udah selesai pendaftaran, nah saya nih ngambil air bang, karena menurut info dari warga sekitar di atas tuh udah nggak ada air terakhir ya udah di base camp Pemancar itu. Nah singkat cerita udah selesai semuanya, terus kita packing ulang. Jam 10:30 kita naik bang, mulai mendaki. Karena kan udah siang itu banget kan, kita emang nyantai lah, nggak mau ngejar-ngejar gunung, mau kemana sih cepet-cepet istilahnya kan gitu. Ngedaki, bercanda, nyampe pos 1, istirahat sebentar bang, nyampe pos 1 nih, minum, istirahat. Nggak ada apa-apa di situ, masih nyantai lah. Suasananya masih oke lah, masih enjoy, karena kan pos 1 itu masih perkebunan warga gitu. 15 menit kita istirahat, naik lagi bang, kita mulai naik lagi menuju pos 2. Nah menuju pos 2 jalan kira-kira setengah jam apa 45 menit gitu, lupa karena nggak ngitungin lah, pokoknya nggak terlalu jauh lah kayak gitu. Naik nyampe pos 2. Nah, di pos 2 itu kita istirahat juga, minum lagi, sambil ada teman saya yang sambil ngerokok gitu, nyalain rokok. Katanya ya sebat dulu deh nih. Sebat baru kita berangkat lagi. Oke. Deh, ngobrol semuanya. Berangkat lagi bang, udah selesai istirahat, berangkat lagi nih sampai pos 3. Ke pos 3 berangkat, singkat cerita nyampe kita di pos 3. Kita nyantai lagi situ, kalau nggak salah sekitar jam 1:30. 1:30 kita nyampe pos 3. Nah salah satu temen gue ini kan, dia bawa temen cewek, di sini gue nggak bisa nyebutin namanya ya. Dia izin bang untuk buang air kecil, izin buat buang air kecil karena dia cewek sendirian.
Nah kita nggak bisa dong nemenin dekat gitu. Ya kita mantau dari kejauhan aja deh gitu ya kan. Nah, dia ngencing, nggak lama si cewek itu teriak bang. Teriaknya tapi nggak minta tolong. Cuman teriak ah gitu, gimana sih cara teriakan cewek gitu kan, ah gitu. Coba bisa lebih detail lagi nggak sih? Ahnya gimana? Ah gitu. Ya, itu baru mantap. Itu gue langsung bilang, kenapa lu? Nggak ada tanggapan tuh. Nggak lama teriak lagi, ah. Tapi nggak minta tolong bang, cuma teriak kayak gitu doang. Nah gue refleks dong, udah 2 kali begitu. Gue langsung nyamperin, tapi untungnya udah pakai celana. Dia. Ya, bang kenapa lu? Enggak apa-apa. Di situ gue mikirnya cuman takutnya ada binatang buas bang, ular kah atau apakah gitu ya kan. Nah udah nggak cerita, yaudah ya jalan lagi, bener lu nggak apa-apa, nggak ngeliat apa-apa. Kagak, udah bang nggak apa-apa katanya. Oh yaudah, udah selesai. Gue nyamperin rombongan teman gue lagi itu. Yaudah yuk kita jalan. Jalan. Itu yang tadinya dari pos 1 sampai pos 3 kita bercanda bang sama cewek itu. Tiba-tiba suasana langsung hening. Tapi kita sebagian masih ada yang bercanda, tapi suasananya udah beda. Dan si cewek itu gue lihat mukanya juga udah beda bang, gitu loh. Mukanya udah beda dah di situ. Nah, gue nggak mau mikir macem-macem. Gue cuma pikir mungkin doi capek kali. Gue mikirnya kan di situ. Nah, gue sama temen gue bercanda lah, masih bercanda. Nyampe lah di pos 4. Di pos 4 kita di situ istirahat lama tuh bang. Istirahat lama. Akhirnya kita buat kopi, buka kompor lah, atau kompor buat kopi minum. Sebagian temen gue ada yang makan pop mie. Karena katanya lapar deh siang. Oh yaudah, ngobrol kopi. Nah si cewek itu duduk di sampingnya temen gue si Kikil, tapi melotot gini bang, begini aja, bengong aja gitu. Gue juga kaget, gue bilang ini kenapa, tapi gue nggak mau ngomong sama teman-teman gue nih, tapi gue merhatiin dia gitu loh, ini cewek kenapa kok berubah drastis dari kejadian yang dia alamin pas ngencing itu gitu loh. Akhirnya gue inisiatif, gue tawarin, ngopi gak gitu. Iya deh boleh, tapi dia nyaut bang, masih nyaut. Iya boleh, gue kasih kopi khusus nih, gelasnya buat dia sendiri. Gitu, minum bang, tetap ngopi. Ini air, tetap minum. Tapi gini bang, minum ini matanya kayak gimana sih, tatapannya plong lah, gimana nggak polos lah gitulah, mukanya kosong. Gitu. Taruh ini, gue diem deh. Ada temen gue gini-gini aja nih, kenapa itu deh, apa capean kali deh. Gue masih mau nenangin lah temen gue supaya nggak mau pikirin apa-apa ya kan, capean kali deh. Itu buktinya gue tegur masih mau kok ngopi gitu ya. Yakin loh? Ya yakin. Nah 45 menit lah kalau nggak salah kita istirahat di situ bang. Nah selesai beresin barang, masukin carrier, kita berangkat nih bang, karena di situ udah jam 3 jam 3 lewat. Karena temen gue ada yang pakai jam berapa nih, oh ada jam 3 lewat nih, udah jalan yuk. Kita target di pos 6 nih, mesti nge-camp. Kalau bisa sebelum maghrib dah kita udah nyampe di pos 6. Yaudah yuk ya, jalan nyampe nih pos 5. Di pos 5 kita nggak istirahatnya nggak lama bang, cuman minum lah berapa kali gitu minum. Nah, jalan lagi, nyampe nih pos 6, tapi udah mau maghrib bang. Sekitar 5:30, tapi itu udah gelap banget. Beda lah kalau 5:30 di gunung sama di kota kan beda ya. Itu udah gelap dan kabut udah di mana-mana, udah kayak mau hujan. Situ gue udah sama teman gue udah masang headlamp semua. Inisiatif langsung buka tenda, kita buka 2 tenda bang. Buat 2 tenda, masang. Cewek itu sambil begini bang, tetep masih gini, tapi dia ngeliatinnya ke arah kita yang lagi pada masang tenda. Gue masang tenda sambil ngeliatin dia gitu. Udah selesai gue masang tenda, dan cewek itu tiba-tiba langsung masuk ke dalam tenda.
tanpa ngomong apa-apa, buka keril, langsung masuk dalam tenda. Yaudah gue bilang, lu mau tidur? Gitu doang bang. Suaranya pelan banget. Itu beda bang sama yang tadinya dari pos 1 sampai pos 3 sebelum kejadian dia teriak itu cewek suaranya ceria banget, candanya. Tapi itu pas gue tegur, lu mau tidur? Pelan banget bang. Nah udah dong, akhirnya ada semua, kita buka kompor lagi, bikin kopi lagi. Nah, ada teman gue yang sholat kan, karena udah maghrib, sholat. Di sholat kita ngopi, karena kan tenda kita berhadapan, terus tengahnya plesit bang, ya kita berhadapan depan gitu kan. Ngopi, istirahat, ada yang rebahan dulu. Sekitar 7:30 kita mutusin untuk masak nih bang, untuk masak makan malam. Karena tadinya gue pikir ada cewek nih bisa masak, kita masak nama cowok kita masak seadanya. Yaudah Indomie aja lah, mie rebus pakai sosis, simple aja gitu ya. Iya simple aja dah udah ya, sosis kayak bakso ya. Mau masak nasi juga bingung, takutnya angus, ya udahlah yang ada aja lah, yang penting supaya kita nggak masuk angin gitu bang. Nah singkat cerita kita makan, cewek itu gue tawarin bang, bangun makan. Tapi pas sebelum gue bangunin dia bang, dia ngarep tidurannya ngadep ke begini bang, ke sebelah kanan. Tapi nggak tidur bang, tetap masih melotot kayak gini. Oke, begitu masih melotot gitulah, kosong lah pandangannya gitu. Gue tegur, ayo makan, bangun. Tapi bangun tetep bang, tanpa ngomong apapun, tato langsung bangun. Yaudah gue kasih makan nih, lu makan Indomie, maaf ya cuma segininya, karena anak-anak nggak ada yang bisa masak. Iya begini dong, udah begitu dong. Makan sama dia, lahap bang, makan. Tapi makannya pelan, lahap tapi pelan. Gini, tatapannya tampil masih kosong gitu bang. Gini. Nah ada salah satu temen gue nih, si Hakim. Itu kenapa ya cewek? Tapi bisikin gue bang, dia nggak berani ngomong kencang. Kenapa ya cewek deh? Dari tadi kok begitu aja. Tahu Kim, capean kali gue bilang. Dia biarin aja, biarin. Gak usah ngomong apa-apa. Oh yaudah. Kan selesai nih bang, selesai. Ini minum loh, minum sama dia. Diminum. Saya minum. Tapi dia ngomong bang, saya numpang langsung istirahat ya, badan capek, tapi ngomongnya pelan. Di situ oh yaudah tidur aja katanya gitu. Dia tidur aja, nggak usah dipaksain kalau yang capek. Nah, di situ gue agak lega dong, karena dia yang tadinya dari pos 3 itu jarang ngomong, dia tato ngomong gitu kan. Oh yaudah nggak apa-apa, bener berarti kecapean. Gue masih mikir positif gitu. Tidur. Nah kita bikin kopi lagi nih, kita di depan lah, karena kita nggak biasa tidur cepet kan, walaupun cuaca dingin gitu. Namanya anak muda ya, iya, di gunung, di kota nggak pernah tidur cepet lagi ya kan. Nah udah ngobrol, ya ngobrol ini nggak jelas deh bang, yang ya sekeluar dari pemikiran aja ngobrol, inilah itulah gitu. Ngobrol nyampe ini bang jam 10:30, tiba 10:30. Belum ngantuk keadaan. Si cewek itu Toto melek bang. Tadi dia tidur, gue lihat dia tidur, bareng kok tidur. Dan Toto melek, Toto bangun bang, duduk langsung sila. Oke. Tadinya tidur, Toto bangun duduk langsung sila. Kata teman gue Kikil yang deket sama dia, woi kenapa lu ngigo lu kayak gitu. Langsung ngeliatin Kikil gini bang, nggak apa-apa. Gitu lagi bang, nggak apa-apa. Ah lu ngigo lu, tengah malam lu ngigo katanya. Udah tidur lagi bang, tiduran. Tapi nggak tidur, tiduran tapi celentang tapi begini bang katanya. Wah, di situ lo gue langsung sama teman-teman gue, ini kayaknya udah nggak beres nih, ada teman-teman gue. Oh enggak, gue udah kecapean itu. Paling dia ngigo habis mimpi apa. Udah dong, kita masih ngobrol, nyampein deh bang jam 12:30. Di situ jam 12:30, tahu dia nangis tuh bang. Tapi matanya melotot. Nangis tapi matanya melotot bang.
Ih gue kaget bang, langsung gue sama temen-temen gue langsung apa ya, diri bang, gue lagi pada duduk langsung berdiri. Apa suara apaan tuh? Gue kirain bukan dia, karena dia gue kirain tidur gitu loh, tapi dia melotot. Gak lama Toto ngamuk bang. Habis denger suara kayak gitu, Toto tuh cewek ngamuk, ngacak-ngacak Keril dalam tenda sambil begini gitu bang. 3 kali tuh suara ngaungan kayak gitu. Gue langsung di situ lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, langsung nyebut semua istighfar, astagfirullahaladzim, lu kenapa? Langsung gue pegangin bang, ngamuk, begitu lagi. Dan habis itu dia langsung lemes lagi tuh bang, dan lemes, tapi ngamuk lagi. Tapi beda bang ngamuknya. Pertama kan kayak ngaungan macan gitu, tapi beda nih, ngebrontak bang, ngebrontak. Tapi ngomong, tapi dengan bahasa Sunda, gue nggak ngerti. Ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu loh. Nah, ngamuk, gue pegangin tuh. Akhirnya gue pegangin semua, karena dalam tenda udah acak-acakan, udah berantakan. Ngamuk ini, lemes lagi bang, lemes. Dia merem. Toto melek begini. Gini ya bang. Langsung bangun lagi begini. Udah, wah ini udah nggak beres nih gue langsung aduh panik. Gue ngeliat sekitar bang, keluar gue ngeliat sekitar nggak ada orang bang, karena gue kan naik itu di hari biasa bang, nggak ada pendaki lain selain gue itu doang. Gak lama tuh ngamuk lagi bang, di dalam tenda ngamuk lagi. Gue bacain yang sebisa gue, tetap nggak ngaruh bang. Dan gue kaget bang, ada suara jalan tek tek tek. Tapi alhamdulillah itu benar bang, pendaki bertiga naik malam itu. Gue langsung teriak minta tolong, bang tolongin bang. Kenapa bang? Teman gue ada yang kemasukan. Yang bener lu bang. Iya bang. Dan alhamdulillahnya itu bang, mungkin nih gue nggak tahu nih pertolongan kali ya dari Allah ya. Dari salah satu 3 orang itu nyata ada yang bisa bang ngobatin. Bukan maksudnya ngobatin secara total sih enggak. Jadi gitu, ibaratnya pertolongan pertama lah. Karena mau siapa lagi kalau bukan dia gitu loh. Ya kita ngambil kesempatan aja nih dia nih ya kan. Bang, iya bang, tenang bang. Gue nggak tahu dibacain apa tuh. Dia minta sini bang, aqua. Dibacain bang sama dia. Bacain, gue nggak tahu baca apa. Terus diinin ke minum, terus diinin ke tangan dia nih begini bang. Diusap ke mukanya itu si cewek. Diusap 3 kali tuh bang, diusap. Udah di situ alhamdulillah tuh bang, dia langsung lemas bang, langsung celentang gitu. Yang tadinya semuanya badan itu tegang bang, itu langsung lemas. Dan yang ngobatin itu cerita langsung ke gua, emang kalian dari mana bang? Gue dari Jakarta bang. Ini temen lu? Nih temennya temen gue bang, dia berasal dari Jawa Tengah. Katanya dia mau nyobain Gunung Jawa Barat katanya gitu. Ini temen lu bawa semacam barang, ini bukan barang biasa bang. Itu dia bawa, lihat deh kalungnya kata dia. Itu kalungnya bukan kalung sembarangan bang. Maksudnya bang? Ya itu kalungnya ternyata ada isinya bang. Tadinya kita kan nggak, namanya cewek pakai kalung kita nggak curiga lah bang, dan si cewek itu juga nggak ngomong gitu. Kita tahu dari awal, kita tahu dia pakai kalung, kita tahu. Cuman kan ya cewek lah pakai kalung wajar lah ya kan, kita mikir gitu. Kita nggak tahu kalau itu ada isinya. Yaudah deh bang, ini bang, ini gue cuman ngasih tolongan pertama, karena ini dia banyak bang, yang deketin dia nih banyak, keliling kita banyak bang, yang pengen ngerubutin dia gitu kan. Ya terus gimana bang? Yaudah mau nggak mau lu turun bang ke base camp. Wah, udah dong, gue langsung bukan siapa nih yang mau temenin gue langsung gitu. Udah yuk turun deh yuk, gue bilang. Cari bantuan di base camp itu sekitar pukul jam 2 bang. Jam 2 cari bantuan deh di base camp. Akhirnya Hakim sama Edo mau nih bang nemenin gue. Pas gue mau turun bang, itu cewek ngamuk lagi bang.
ngamuk lagi, ngebrontak, ngacak-ngacak lagi bang yang dalam tenda. Ngamuk, wah gue udah pusing di situ bang. Gue langsung pengen bergegas deh tuh, langsung pengen ke base camp. Pas gue berdiri bang, sekitar jarak 5 meter, gue ngeliat ada putih bang. Gue rasa sih itu pocong bang, pocong. Karena kenapa gue bisa bilang pocong, karena di sininya kayak ada iketan bang, tapi nggak ke atas ya, nggak kuncung gitu, maksudnya ngondoy gitu. Matanya merah bang, merahnya tapi nggak kerem, merah gelap lah gitu. Dan putihnya juga nggak putih kerang, putih kotor gimana sih gitu. Gue ngeliat bang, itu dia ngadep ke tenda kita, mukanya hancur bang, mukanya hancur. Karena apa gue bilang mukanya hancur? Gue pas berdiri pengen langsung jalan ke base camp, gue bengong bang begini, pengen turun. Gue ngeliat itu, gue langsung bengong, merhatiin begini, apaan tuh ya, dalam hati gue, apaan tuh ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan gue ngenya gue langsung ditepak sama si Hakim, ayo dong, ngapain lu bengong, ayo udah langsung ke base camp. Gue langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ngeliat apaan sih lu, enggak, udah ayo turun. Nah gue langsung tuh bang bergegas ke base camp pemancar. Gue udah gak mikirin tuh bang, mau ke Sandung kek, mau apa kek, pokoknya yang penting di otak gue keselamatan temen gue. Gegas jalan, gue nggak tahu tuh berapa lama gue jalan ya kan. Alhamdulillah gue nyampe bang base camp pemancar, nggak ada orang bang, kanan kiri gue tengok. Di situ gue lemas, gue menangis itu juga, karena di saat gue lagi butuh pertolongan tapi nggak ada orang. Ya gue maklumin sih karena tengah malam gitu ya kan, siapa juga, orang juga pada tidur lah. Nah di warung itu, gue ke warung nih bang, di warung itu gue ketok-ketok bang, assalamualaikum. Jadi mencar nih bang. Jadi kan warung itu sama pendaftaran, pos pendaftaran bisa ya. Temen gue ketok-ketok ke pos pendaftaran, gue ke warung karena jaraknya nggak jauh. Assalamualaikum pak, bu, tolong. Gue ketok lagi pak, 3 kali nggak ada saut. Gue terakhir gue ketok lagi, agak kencang gue ketoknya itu. Assalamualaikum pak, tolong. Ya siapa? Wah alhamdulillah ada nyaut. Pak tolongin saya pak. Kenapa kamu? Lah kamu kok udah turun? Bukannya kamu tadi naik siang? Iya pak, teman saya kesurupan di pos 6. Ah yang bener kamu. Bener pak, kalau nggak ngapain saya turun? Sambil kaki gue geter bang. Tolong pak, ada yang bisa gak ya pak ngobatin itu, atau mungkin yaudahlah bawa turun lah biar aman. Yaudah kamu tunggu sini, saya panggil dulu kalau ibaratnya tim SAR lah ya. Saya panggil dulu dah nih orang-orang yang penjaga posnya juga kan, karena udah pada pulang. Gue nunggu tuh bang sambil gelisah, gue nunggu mondar mandir. Aduh gimana nih di atas, gue mikirin di atas kan. Gak lama dateng nih bang, berlapan sama bawa tandu. Ibaratnya kayak wah, gue langsung tim SAR kali nih. Gue ceritain sedikit kejadiannya begini, dan tim SAR itu udah banyak ngomong, udah yuk langsung naik ke atas. Langsung nih bang naik ke atas, naik itu kayaknya gue ngerasa cepet banget bang. Gue naik cepet banget itu, ngerasa kan tahu sendirilah trek Cikuray, manjat akar. Tapi di situ gue kayak nggak ada rasa capek bang, puk naik aja gitu ya kan. Dan pas mau ngedeketin bang, udah mau nyampe nih tenda gue nih, udah mau nyampe, gue denger suara teriakan bang, bahasa Sunda. Kalau kata orang situ mah ibaratnya kalau bahasa Betawinya, lu nantang gue. Oke. Gitu bang. Kalau bahasa Betawi, lu nantang gue. Tapi sambil teriak. Wah, gue langsung bergegas. Kata yang bapak-bapak, ada yang bapak-bapak salah satu tim SAR itu kali ya. Cepet. Udah ini nggak beres. Pas nyampe, langsung pingsan lagi bang si cewek itu. Karena dari salah satu yang tim SAR itu mungkin ada yang bisa ngobatin juga kali ya. Gue nggak tahu kuncian di situ atau apa. Intinya pas nyampe langsung pingsan, diperiksa dulu sama tim SAR-nya. Wah ini udah kamu kayaknya nggak bisa deh untuk melanjutin perjalanan.
nggak bisa, ini teman kamu harus segera dibawa turun. Yaudah Pak, saya mah ngikut baiknya aja deh Pak. Yang penting saya berangkat bareng, pulang bareng dengan keadaan selamat. Di situ jujur Bang, gue sampai ninggalin tenda satu sama flashlight. Karena udah saking panik ya Bang. Udahlah tinggalin aja tenda lah. Duit kita masih bisa cari, kita masih bisa beli lagi. Yang penting selamatan dia dulu nih. Yaudah yuk tinggalin. Dan yang bertiga itu akhirnya ngecamp Bang di situ. Akhirnya sih kayak ngecamp di situ. Bang makasih ya, gue bilang. Maaf Bang, gue nggak bisa temenin lama, gue harus buru-buru nih. Iya Bang, jadi teman gue dinaikin ke tanduk, ya kan, langsung dibawa ke Bang sama tim SAR. Gue ngikutin, aduh, cepet banget Bang jalannya. Ngikutin, nyampe Bang, base camp, lancar. Tapi belum berubah Bang, keadaannya masih sama kayak begitu. Keadaannya cuman agak tenang, gak ngamuk kayak di atas. Pas diturunin dari tanduk ke warung yang setempat itu yang ada di SK Pemancar, teman gue langsung duduk lagi Bang, tapi nggak sila selonjoran. Dia masih di tanduk, belum sempet diturunin, tapi bengong Bang, bengong dan ngomong lagi, ngomong yang tadi gue bilang kalau bahasa Betawi, lu nantang gue. Nah, ada salah satu orang mungkin yang bisa ya ngobrol nih Bang, mungkin sama sosok itu kali ya. Ngobrol pakai bahasa Sunda, gue nggak ngerti. Ngobrol. Nah, si cewek itu kira pingsan lagi. Itu gue nggak tahu udah berapa kali pingsan tuh Bang ya, pingsan. Dan si bapak-bapak itu ngomong ke saya, kamu tahu gak sebenarnya tata cara naik gunung kayak gini? Gue kaget, kita langsung diomelin nih Bang, berenam. LM, digging Pak. Pas dibilangin. Nah, akhirnya gue di situ dibilangin nih Bang, ya mungkin diomelin kali lah sama yang bapak-bapak bisa ngobatin itu, berenam. Gue udah kasih tahu, sebenarnya kamu tahu gak sih adab naik gunung itu kayak gimana? Maaf Pak, emang kenapa ya? Gue nanya kayak gitu. Ini teman kamu bawa barang, bawa sesuatu, kata gitu. Ini kalungnya katanya bukan kalung biasa, kata gitu ya kan. Oh gitu. Maaf Pak, mohon maaf sebelumnya. Kita sih emang awalnya udah tahu kalau dia bawa kalung gitu. Cuman kita kan mikirnya dia cewek, pakai kalung hal biasa lah kalau cewek kayak gitu. Kita nggak tahu kalau itu ada isinya kayak gitu. Dan si cewek itu nggak ngomong. Emangnya kamu nggak nanya? Ya gimana mau nanya Pak, orang cewek kok. Saya bilang pakai kalung mah biasa. Ini kalung, ini yang menyebabkan ini semua, ini kalung ini. Ini kalung ini peninggalan dari leluhurnya beliau. Oh gitu ya Pak, yaudah Pak, saya minta maaf dah sekali lagi kalau emang gara-gara teman saya ini kita jadi nyisahin Bapak semua. Kita emang ini di luar dugaan kita Pak, kita benar-benar nggak tahu bakal kejadian kayak gini. Kalau kita awalnya tahu juga pasti kita udah ngelarang Pak untuk dibawa kalung itu. Ya udah, ini sih buat pembelajaran aja ya, kata kalian, buat kalian, kata Bapak itu. Lain kali kalau mau naik gunung ditanya dulu ke teman-temannya. Iya Pak, baik Pak, sekali lagi saya minta maaf ya. Gue yang buka omongan. Lagi saya minta maaf atas kejadian ini. Ini benar-benar di luar dugaan kita semua kok Pak. Kita di sini niatnya emang untuk liburan, untuk nikmatin gunung ini. Kita nggak tahu bakal kejadian kayak gini. Yaudah, ini biarin teman kamu biar istirahat, karena ini yang ngikutin bukan 1-2 sosok, bukan puluhan sosok juga katanya deh. Mungkin kalau bisa dibilang udah ratusan sosok yang ngikutin dia. Wah gitu. Ini yang punya dia ini, jimat dia ini lagi bertengkar sama penghuni gunung sini. Lagi bentrok gitu. Lagi bentrokan energi lah ibaratnya gitu kan. Oh iya Pak, terus akhirnya kita harus ngapain Pak? Yaudah, ini kamu biarin dia istirahat. Ini kalungnya maaf ya saya copot, taruh aja dalam tas. Akhirnya
kalung itu dicopot sama bapak itu, dibacain dulu sebelum ditaruh, dibacain dulu lah gue, dibacain, ditaruh dalam tas. Cewek itu tetap masih keadaan tidur. Jam 8 lewat lah kalau nggak salah itu, karena udah agak terang ya kan, udah terang lah, udah matahari udah ada. Cewek itu bangun bang, alhamdulillah bangun. Akhirnya gue tanya, lu kenapa semalam? Iya bang, gue ngeliat pas pertama gue ngencing, inget gak lu bang? Gue ngeliat kayak ada yang merhatiin bang, tapi bukan orang, kayak hewan kayak gitu. Di situ gue nggak berani cerita bang katanya, makanya gue teriak. Terus gue gituin aja. Dan selama perjalanan gue merasa kayak diikutin banyak orang bang, katanya gitu. Dan kanan kiri gue merasa kayak gue diperhatiin. Gue di situ setengah sadar kata dia gitu, karena di situ kayak ada yang meluk gue lah bang istilahnya. Tapi gue masih kenalin lo, gue tahu lo nawarin gue makan, nawarin gue minum, gue masih tahu. Dan gue hilang sadarnya itu pas tengah malam bang, gitu. Oke, yaudah, soal itu kita nggak usah bahas lagi. Dan pertanyaan terakhir gue nih, gue mohon lu jujur, lu bawa apa? Bawa apa bang? Gue nggak bawa apa-apa. Di situ dia belum jujur tuh sama gue bang. Yakin lo nggak bawa apa-apa? Udah deh, jujur aja deh. Soalnya sini udah terbuka semua. Ya itu. Lu bawa apa katanya? Begitu nih kan. Kalung lu itu kalungnya isi apa? Dia langsung, ya Allah bang, gue minta maaf. Gue lupa nyopotin. Gue juga pakai kalung itu udah kayak nggak merasa kayak nggak pakai kalung, kayak gitu. Gue kalau merasa mungkin di rumah udah gue copotin gitu, karena gue tahu kalau bawa gini ke gunung pasti berbahaya. Tapi di situ di saat itu gue bener-bener lupa dan bener-bener nggak berasa gue lagi pakai kalung. Ya itu dia penyebabnya lu kenapa bisa sampai sekarang kayak gini. Cuman gini dah, ini kita udah satu niatnya kita mau liburan, bukan untuk macam-macam. Gue bilang ini buat pembelajaran lu aja deh ke depannya. Gue bilang gitu. Gak usah lah bawa-bawa kayak gitu lagi. Yo bang, maaf bang, gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya sama lu, sama kalian semua. Gue udah bikin susah kalian semua. Ya kalau gue pada sih, kalau untuk naik gunung kayak gini ya, yang penting kita berangkat bareng, pulang harus bareng. Benar. Kalau gue mau ninggalin itu sih bisa aja. Ibaratnya lu baru kenal sama gue. Kalau gue mau jahat, gue bilang ya kan. Cuman gitu itu nggak bisa. Yaudah kita naik, yaudah. Gitu nggak ada yang lebih tua, nggak ada yang senior, nggak ada teman baru. Yaudah kita sama semuanya. Iya bang, sekali lagi gue minta maaf ya. Dan makasih lu udah ngejagain gue sampai sekarang. Yaudah. Akhirnya siang gue makan dulu. Makan di warung itu. Dan gue mutusin udahlah kita pulang. Hari itu juga kita pulang bang. Pulang gue ke Terminal Guntur, naik bis ke arah Jakarta, Kampung Rambutan. Udah bisa nih akhirnya nih. Gue, Hakim, Edo ke Mangga Besar, Boboy, Bewok, Kikil sama temennya si cewek itu ke Tanah Abang. Gue kira udah bang, setelah kayak gitu udah nih kejadiannya udah hilang. Nyata enggak bang. Ini bang, akhirnya nyampe kita di Kampung Rambutan. Udahlah kita bisa di situ. Gue, Edo, Hakim ke Mangga Besar, Boboy, Bewok, Kikil sama temen itu ke Tanah Abang. Pulang. Besokannya kita WhatsAppan di grup, kita kan ada grup bang. Woi, si ini mau pulang nih. Si cewek itu bang, karena gue nggak bisa sebutin kan. Iya. Cewek ini mau pulang. Dia naik kereta dari Senen. Dia mau langsung pulang ternyata. Udah yuk kita temenin. Kata gitu ya. Akhirnya kita ketemuan di Senen. Ketemuan di sana pulang. Dia masih minta maaf, merasa gak enak sama gue bang gitu kan.
udahlah lupain lah kejadian yang udah-udah, gue bilang. Mungkin belum jodohnya kita bisa nyampe puncak Gunung Cikuray, lain waktu kita bisa. Yang penting kita nyampe pulang dengan selamat lah gitu. Gunung gak kemana-mana kok, yang penting keselamatan kita. Kira udah dong, dia berangkat pulang. Di situ si Boboy, Bewok sama Kikil main dulu bang sama Gak Bisa. Iya nongkrong dulu lah ke Mabes. Udah nongkrong ngobrol, kita udah nggak ngebahas itu tuh bang, kita udah ngelupain, ngebahas lah yang lain. Pulang lah mereka, udah malam kan, pulang mereka, nah kita tidur lah, malam udah malam, gue juga pulang ke rumah masing-masing ya kan, karena gue Edo sama Kim main. Yuk. Woi, pi macam-macam udah nggak? Ayo, pulang lah. Nah, akhirnya si bertiga ini akhirnya si bertiga ini Bewok, Boboy sama Kikil pulang ke rumahnya, dan gue juga pulang ke rumah gue masing-masing karena gue Edo Hakim ini tetanggaan bang, tetanggaan. Tidurlah gue tengah malam karena besok gue kerja lah gitu, udah mulai masuk kerja, gue udah izin tuh beberapa hari gitu. Pulang, gue mimpi bang, gue mimpi sosok pocong yang gue lihat di situ di Gunung Cikuray itu, tapi posisinya sama gue lagi berdiri di situ bang. Gue mimpiin dia lagi, gue mimpi, gue bangun, gue langsung ucap astagfirullahaladzim, nyebut istighfar, udahlah gue tidur lagi. Besokannya pagi siang lah grup rame nih bang, ternyata langsung pada ngebahas lagi tentang itu yang tadinya kita udah lupain, ngebahas lagi bang. Ngebahas lagi, si Hakim ngetuk, lu malam ada mimpi gak? Langsung pada ngomong, mimpi apa Kim? Lu mimpi apa Kim? Gue juga bilang, lu mimpi apa Kim? Gue mimpi nih kita masih di pos 6, gue ngeliat seekor macan ngelilingin tenda kita. Shadow nyaut, laki mimpi lu sama gue dimimpin kayak gitu, sosok macan itu ngelilingin tenda kita. Nah gue nyetuk, gue juga mimpi gue ngeliat pocong. Lu inget gak Kim yang pas kita mau langsung turun, kan gue bengong tuh, gue jelasin kan, lu nepok gue dan lu bilang woi bengong aja. Nah gue di situ ngeliat pocong Kim, dan pocong itu datang ke mimpi gue. Oke. Si Boboy, si Bewok, si Kikil langsung ngetuk, gue dimimpin nenek-nenek. Oke. Langsung tuh bang bertiga ngomong, kalau gue dimimpin nenek-nenek marah-marah ke gue sambil megang tongkat, marah-marah tapi dengan bahasa Sunda, gue nggak ngerti katanya gitu. Pokoknya marah-marah aja, matanya melotot aja katanya gitu. Wah, ini sih kayaknya nggak beres nih, gue bilang ya kan. Yaudah besok ketemu deh, kita ngomongin lagi. Akhirnya ngomongin lagi, ngobrol. Kikil ditelepon bang sama orang tuanya si cewek itu tiba-tiba, karena si Kikil udah dekat sama dia gitu. Udah dekat. Kamu ada kejadian apa di gunung ini? Yang ini. Emang kenapa bu? Ini nih sini ngamuk lagi. Oke. Sini ngamuk katanya gitu. Gua langsung diceritain dong sama Kikil kayak gitu. Oh gini. Wah pantes katanya gini. Ini dia pulang-pulang tidur langsung ngamuk katanya gini. Iya bu, kata Kikil, gue dengar kita gagal muncak udah kayak, karena orang tuanya tahu si cewek itu, si anak itu doyan naik gunung. Terus akhirnya gimana bu si itu katanya? Iya ini lagi diituin sama pamannya katanya gitu. Iya bu, saya juga lagi ngumpul lagi nih karena kita dimimpiin juga. Semua dimimpiin makhluk-makhluk yang ada di gunung itu. Oh yaudah, nanti berkabar lagi ya kata ibunya gitu. Yaudah nanti ibu kabarin lagi lah. Iya bu. Nah akhirnya gue takut masih diikutin sama bayang-bayang mimpi itu. Gue bilang, yaudah yuk, di sini ada nih orang yang bisa
ngobatin, gue bilang deh ya kita ke sono lah. Akhirnya gue berobat bang ke sono. Gue ceritain semua dari awal sampai akhir gue dimimpiin. Akhirnya gue disuruh baca ayat kursi bang, masing-masing dalam hati. Sama yang orang, udah kamu baca ayat kursi masing-masing dalam hati. Sambil duduk ini, ibaratnya kayak mungkin kayak di ruqyah kali ya bang, ngerti. Baca ayat kursi, dikasih apa? Botol air mineral bang, satu-satu. Ini nih minum kalian semua. Tapi yang gede bang, minum jangan dihabisin ya katanya. Sisanya kamu mandiin. Buat mandi gitu. Iya, kamu mandiin. Iya pak, baik kan. Oke. Akhirnya pulang, udah gue minum sedikit lah, setengah gue minum segini kan, sambil katanya baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, minum. Sisanya udah gue bawa pulang. Pulang lah mereka semua. Gue mandiin. Alhamdulillah sih bang. Gue tidur lagi, gue udah gak mimpin itu. Dan si Kikin nelpon lagi, dan si cewek itu udah sehat sih bang. Oke. Itu sih bang cerita gue di pendakian gue di Gunung Cikuray tahun 2013. Dan akhirnya lu dengan rombongan lu kembali ke rumah dengan selamat nih. Dengan selamat. Walaupun agak ada kejanggalan Ada nih, kejanggalan. yang mengikuti lu sampai rumah nih. Iya. Oke nih, Dek, kita Oke nih Dek, kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. ...2013 Gunung Cikuray ya, via pemancar nih. Gokil banget sih nih ceritanya. Ini kalau menurut gua akibat membawa wapak nih. Iya. Mungkin agak ada bentrokan nih antara penunggu gunung sana itu. dan wapak dari perempuan ini ya. Di awal pendakian itu dia nggak sempat ngomong gitu atau bawa sesuatu gitu? Nggak ngomong bang. Ya itu yang gua bilang tadi, dia lupa. Dia merasa kalau dia nggak pakai kalung. Tapi dia tahu kalung itu ada isinya. Oke. Tapi dia ngerasa di saat itu dia nggak merasa pakai kalung bang. Dan dia juga nggak merhatiin itu begini dia pakai kalung. Gitu. Berarti mungkin udah terbiasa kali ya, Ya, udah itu terbiasa. Ya. Udah melekat lama lah Udah ya. Jadi melekat, agak ya udah kayak udah mau nggak ada gimana rasa lah gitu gitu. ya. Si perempuan ini sayang sih jauh nih. Iya. Kalau kata deket, gue panggil nih buat cerita di Nggak sini. mau dia bang. Nggak mau, kenapa? Gue ngangkat cerita ini pun izin dulu bang ke dia. Oke. Makanya gue nggak bisa sebutin namanya karena gue izin nih, gue nelpon dia dari melalui Kikil. Kil, gue mau ngangkat cerita ini nih. Gue diundang sama besok pagi untuk ngangkat cerita mistis yang gue pernah gue alamin. Yaudah deh gue telepon, akhirnya dia bilang, yaudah nggak apa-apa angkat ya bang. Ibaratnya hitung-hitung nebus dosa gue lah sama kalian gitu. Tapi gue mohon bang, jangan sebutin gue dari kota mana, nama gue siapa, jangan disebutin sama dia. Tapi gue bilang lu dari Jawa Tengah aja ya, nggak apa-apa. Emang dia kan di Jawa Tengah. Pokoknya salah satu daerah yang di Jawa Tengah nih. Iya, udah. Akhirnya alhamdulillah gue diizinin sih bang. Tapi silaturahmi masih lancar kan Masih sama alhamdulillah peneliti? masih lancar bang. Nah, yang di sini gue mau pertanyakan nih. Dari pos 1 sampai ke pos 3 nih ya. Perempuan ini kita bisa sebut si Z lah ya. Iya si Si Z ini dia sumringgrah ya bercandanya ya. Senang gitu ya. Gue lepas banget bang. Oke. Itu bercandanya lepas banget. Bahkan yang awal mulai bercanda itu dia duluan. Yang buka bercandaan itu dia mulai, wah bercanda lah ketawa-ketawa gitu. Dari pos 1 sampai pos 3 itu ketawa paling kencang. Woi, pertama sebelum nyampe pos 1 kita masih diem aja tuh, maksudnya bercanda cuman gak berisik. Dan mau nyampe pos 1, woi diem-diem aja, bikin seru nape. Kalau ibarat bahasa Betawi gitu ya, cuman dia bikin seru kenapa, kalau Jawa bahasa Indonesia lah gitu. Bikin seru kenapa, langsung di situ kita langsung bercanda. Dan bercandanya ini meriah lah ya, maksudnya Meriah. senang lah ya gitu ya. Seneng karena kan kita rombongan kita doang yang naik hari itu bang. Oh berarti di hari itu rombongan lu doang nih? Iya pas naik itu, karena gue dikasih info sama yang base camp itu pendaftaran cuman kamu doang hari ini yang naik katanya gitu. Dan sama yang 3 orang di malam hari Iya ya? 3 orang itu malam berarti yang pertama kan kita duluan naik gitu, berarti emang gak ada lagi. Gitu. Hingga sempat di tempat kejadian nih, di pos 3 lewat mungkin ya? Iya. Pas dia buang air kecil. Pos 3. Di pos 3 ya? Pos 3 kejadiannya.
Hingga di tempat kejadian nih, tepat di pos 3 nih, pas lu lagi ngeres mungkin ya. Iya, istirahat. Lagi istirahat sebentar lah Iya, ya gitu. istirahat sebentar. Dan bermulai dia mendengar suara teriak nih. Iya, dia ngeliat itu sesosok mungkin binatang nggak atau apa, dia merhatiin dia katanya gitu, makanya dia teriak kayak gitu. Tapi dia nggak cerita nih. Nggak, Itu binatang apa gimana gitu. di situ akhirnya cerita. Iya, yang pas setelah turun kan. Setelah dulu pas ke cerita itu dia ngeliat kayak macan bang, Oh, sosok macan, harimau lah gitu. Dia ngeliat itu. Pas kejadian dia nggak mau cerita. Pas gue tanya kan lu kenapa? Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Begitu doang. Ngomongnya cuma sedikit ya. Iya. Dan dari situ mulai tingkah lakunya berubah nih. Udah dari situ kejadian langsung berubah drastis bang. Yang tadinya pria langsung jadi orang Langsung pendiam. Dan mukanya juga udah berubah lah, beda. Pucat mungkin, kayak Pucat. ketakutan mungkin ya. Iya, kayak ketakutan. Tapi lu nggak sempet nanya nggak sih sama si Jet ini maksudnya di kalungnya itu penunggunya apa gitu? Nggak sempet cerita dia. Enggak. Karena gue mikirnya yaudahlah itu urusan lu gitu. Cuman gue mohon lain kali ya nggak usah dibawa lagi. Yang mau isinya itu dalamnya apa, ya itu urusan lu sama keluarga lu. Nah nih bang, gue penasaran nih sama pendakian lu di tahun 2013 nih. Saat itu lu masih kurus apa emang begini badannya? Kurus bang? Masih kurus. Berarti nggak kayak gini nih. Wah nggak jauh. Masih kuat lah ya Masih buat kuat, tektokan Bang. gitu mah ya. Dan tadi lu bilang juga kayaknya turun itu cepet deh. Cepet bang. Wah bener-bener kurus ini bang gue. Beda ya? Beda banget. Kenapa bisa kayak gini? Ya jarang olahraga bang sekarang. Tuh, kurang-kurangin deh ya. Nah, Insya Allah. lu masih nyimpan foto-fotonya nggak nih? Waktu pendakian Ada bang satu-satunya. satunya. Satu-satunya itu doang foto. Karena ya kejadian gitu kita nggak sempet foto-foto. Kita kan mikirnya mau foto-foto di puncak. Dan itu satu-satunya pun kita pas masih di kebunan warga lah. Itu teman gue iseng foto dari belakang. Itu pun juga awalnya gue nggak tahu. Iya, dan lu kirim aja nanti ya. Gue Iya. taruhin di slide video. Siap. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Ya pesan-pesannya sih gue buat kalian ya, kalau mau naik terbuka lah sama rekan-rekan yang lu naik ini nih bareng-bareng teman-teman lu nih. Terbukalah lu punya kendala apa, ada apa gitu loh. Dan yang terpenting buat dari gue nih buat lu, jangan tinggalin temen dalam keadaan apapun. Jaga sopan santun, attitude lu, adab lu, karena kita di situ bertamu bang. Kita di situ bertamu. Yang penting satu dah itu, dalam keadaan apapun temen lu jangan sampai lu tinggalin. Pergi bareng, pulang kita harus bareng. Gitu. Selebihnya itu urusan Allah lah. Gitu. Yang penting kita berusaha aja dulu. Ya. Dan yang lebih terpenting nih, melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Nah itu dia. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Dede ya Bang. Iya, ya? Bang. Bang Dede. Ya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.